Nah, Tuhan mau kita seperti itu, saudara. Kita mengasihi pasangan kita. Orang-orang di Kreta, saudara, tidak mengenal itu. Kenapa? Seperti kebanyakan orang zaman sini, personal happiness itu yang menjadi fokus mereka. Jadi mereka berpikir, kalau aku tidak bahagia dengan pernikahanku ini, kenapa aku pertahankan? Itu orang di Kreta. Tapi Paulus mengingatkan Titus, ingatkan para istri untuk mengasihi suaminya. Yang kelima, saudara, ayat keempat lagi, dan mengasihi siapa? Anak-anaknya. Saudara, kaum ibu harus mengasihi anak-anaknya. Cuma saudara, hari ini tidak sedikit orang tua yang salah mengerti akan arti mengasihi sang anak, saudara. Saudara, mengasihi anak itu bukan berarti kita menuruti semua keinginannya, kemauannya kita turuti. Bukan seperti itu. Ya. Nah, tidak sedikit para ibu maupun para ayah yang karena guilty feeling, saudara, kurang punya waktu untuk anaknya, lalu menebus guilty feeling itu dengan apa? Memanjakan sang anak. Saudara, kalau kita membiarkan anak-anak kita menuruti semua kemauannya, memang saat itu anak kita nampak senang, memandang kita sebagai orang tua yang baik. Tapi sebetulnya kita sedang membentuk mereka menjadi orang yang berkarakter lemah. Anak-anak yang biasa dituruti terus kemauannya, ketika mereka besar menjadi fragile, saudara. Tidak akan tough. Sedikit ada kesulitan, sudah kecewa. Kenapa? Karena orang tuanya tadinya pampers dengan keinginan-keinginan yang dituruti, saudara. Jadi sebetulnya in the long run itu mencelakakan sang anak. Mengasihi anak juga bukan berarti kita tidak bisa memarahi mereka kalau berbuat salah. Mari kita lihat Proverbs, Amsal 23. Amsal 23. Kita akan baca ayat 13 dan 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Di sini bukan berarti kita memukuli secara abusif, tetapi mendisiplin, saudara. Ketika sang anak kita tegur masih tetap bandel, saudara, ya kita harus do something. Saudara, namanya anak itu ada saat mereka bandel, betul, nakal, ya. Anak kami pun, saudara, beberapa waktu yang lalu ya tiba-tiba mengucapkan satu kata yang, loh, kok bisa ngomong begitu? Ya, nggak tahu dengar dari mana. Nah, kadang sudah dinasihati, masih ngomong begitu, ya mulutnya dikasih lombok, biar kapok gitu ya. Nah, saudara, itu salah satu cara disiplin misalnya, supaya ingat, wah berarti tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, saudara. Saudara, mengasihi anak itu berarti kita mengajarkan kepada anak-anak kita sejak mereka kecil akan kasih Tuhan, akan nilai-nilai kekristenan. Kenapa? Jangan percaya, saudara, oh biarkan anakmu nanti kalau sudah besar mereka bisa pilih sendiri, mereka akan tahu sendiri. Itu kebohongan, saudara. Kalau kita tidak mendidik mereka di dalam Tuhan sejak mereka kecil, mereka akan lost di dunia ini. Banyak godaan, banyak filsafat-filsafat yang nampaknya kedengarannya menarik, tapi itu menyesatkan. Saudara, mengasihi anak berarti kita memperhatikan kehidupan rohani mereka, mendoakan anak-anak kita, saudara. Seperti yang dilakukan Susana Wesley. Kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu, seorang ibu yang luar biasa, saudara. Meskipun ya, anaknya begitu banyak, ada lebih dari 14, saudara. Bayangin, saudara. Babysitternya berapa itu ya?
Zero, saudara. Suaminya penginjil di gereja yang kecil, sehingga sempat mengalami kesulitan keuangan, punya hutang banyak. Aduh, pressure-nya luar biasa. Tapi Susana Wesley ini seorang ibu yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya bagi keluarga dan juga pekerjaan Tuhan. Sehingga dari Susana ini kita hari ini mengenal siapa? John Wesley dan Charles Wesley. Seorang ibu lain, saudara, Monica, yang begitu sedih karena anaknya memang pintar, saudara. Tapi sayang, kepintaran ini justru dipakai untuk melawan Tuhan. Dia belajar banyak filsafat yang menghina kekristenan. Tapi Monica dengan hati yang hancur berdoa, Tuhan, selamatkan anakku, jangan biarkan dia binasa. Dan Tuhan jawab, saudara, doanya. Anaknya bernama Agustinus bertobat. Bahkan Tuhan pakai luar biasa. Dan hari ini Agustinus dipandang sebagai bapak gereja, saudara. Saudara, kita orang tua harus mengasihi anak kita, mendidik mereka di dalam Tuhan. Yang keenam sekarang, ayat berikutnya kita kembali ke Titus. Ayat kelima, hidup bijaksana. Ya, yang nomor 1 tadi apa, saudara masih ingat? Hidup beribadah. Yang kedua, jangan memfitnah. Yang ketiga, jangan menjadi hamba anggur. Yang keempat, mengasihi suami. Yang kelima, mengasihi anak-anaknya. Yang keenam, saudara, bijaksana. Ya, bijaksana, bukan bijak sini. Ya. Nah, memang saudara, karena mungkin pengaruh hormonal, ya, seorang ibu itu kadang bisa very moody, saudara. Ya, ini lagi sabar sekali sama anaknya. Tapi kalau sang bulan itu datang, saudara, ya, waduh, ya, ngamuk terus, ya, sampai anak itu bingung. Aku salah apa tuh, ya, mama kok ngamuk terus, ya. Seperti anak kecil itu, saudara, papahnya pulang dari kantor, dia termenung duduk, mukanya mencucu. Papanya tanyain, kenapa kamu gitu? Sang anak bilang, this is between you and me, okay? Okay, kenapa? I think I have same problem with your wife too. Jadi rupanya bisa marahin mamanya tanpa dia tahu salah apa, saudara, ya. Saudara, Tuhan mau kita sebagai orang tua bijaksana. Kadang-kadang kemarahan kita itu tidak proporsional, ya. Kita mungkin di kantor karena banyak masalah, ada hal-hal yang mengecewakan, kita bawa pulang ke rumah. Sehingga apa? Pasangan kita yang jadi sasaran, anak-anak yang jadi korban, saudara. Mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita menjadi orang tua yang bijaksana. Yang ketujuh, saudara, apa? Suci, hidup di dalam kekudusan. Nah, ini tentu berkaitan dengan komitmen terhadap pernikahan kita. Saudara, memang setelah sekian tahun menikah, kehidupan hubungan suami istri itu bisa menjadi hamba, bisa tidak lagi seperti dulu-dulu lagi. Nah, saudara, hari ini kalau pasangan suami istri ke konselor, jangan kaget, saudara, kalau saran mereka, wah, kalian sudah boring kan? Disarankan, ya, nonton, ya, film-film yang menunjukkan adegan begitu supaya muncul itu gairah. Bahkan seorang istri, saudara, ini seorang tokoh, ya, yang terkenal di kotanya, dia sempat konseling, saudara, pada saya, bagaimana kecewanya dia ketika dia dan suami konsultasi dengan seorang konselor, dan konselor ini orang Kristen, saudara. Suaminya rupanya punya kebutuhan seks yang besar. Sang istri tidak bisa untuk melayani terus-menerus, lalu disarankan apa? Ya, kamu harus rela kalau suamimu
mendapat tambahan dari wanita lain. Saudara bayangin itu. Sang istri tidak bisa terima. Tapi itulah dunia, saudara. Dan sayangnya tidak sedikit orang Kristen pun yang sudah mengikuti pola dunia. Makanya dalam premarital counseling saya bahas ini tentang arti kekudusan. Saudara, mari kita berdoa. Ada jalan yang benar. Kita tidak harus mengikuti cara-cara seperti itu.